hartanya orang-orang beriman itu habis di jalan medan perang. Kita kenal bersama istrinya Nabiullah Muhammad, Sayyidatuna Khadijah, itu orang yang kaya raya, tapi di akhir hayatnya menjadi orang yang sangat miskin, bahkan untuk kain kafannya pun sudah tidak ada, meninggal dengan beberapa tambalan dalam bajunya. Kita diuji juga dengan itu. Kadang kalau mungkin yang ASN THR-nya belum cair, diuji kekurangan harta, diuji dengan baras yang mahal, diuji dengan pendapatan yang menurun. Itu ujian kesabaran. Jadi selain kekurangan harta, apalagi ujian kesabaran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ, kekurangan jiwa, kehilangan jiwa. Berikut ujian bagi orang sabar itu adalah kehilangan jiwa, kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Setelah kehilangan jiwa, apalagi kematian, apalagi ujian bagi orang yang sabar. Ujian bagi orang yang sabar adalah wa naqsim minal amwali wal anfusi was-samarat. Samarat itu adalah kekurangan buah-buahan, atau kalau di masa sekarang itu adalah gagal panen. Jadi gagal panen itu adalah salah satu ujian kesabaran. Itu Allah sudah takdirkan, Allah sudah tentukan. Kita kekurangan buah-buahan, kekurangan, kalau petani gagal panen, kalau nelayan mungkin kekurangan tangkapan. Apa hadiah dari Allah untuk orang sabar? Allah melanjutkan dalam ayat berikut, wa'ila kepada orang-orang sabar. Kategori orang sabar itu apa? Hanya satu. Allah sampaikan, allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu kalau di sebagian masyarakat Gorontalo hanya digunakan ketika orang meninggal. Tapi Allah menentukan kalimat itu menjadi indikator orang sabar atau tidak. Alladzina iza asobathum musibah, kepada mereka yang ketika ditimpakan musibah qalu, berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Jadi kalimat itu jangan hanya digunakan ketika orang meninggal. Ketika kita kelaparan, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kekurangan harta, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gagal panen, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan malah sebaliknya, ketika kekurangan harta, yang cepat kita gunakan adalah cepat berstatus. Terlambat cair, cepat berstatus. Sehingga peluang untuk bisa dikatakan oleh Allah sebagai orang sabar itu hilang. Allah sudah mengujinya dengan kalimat itu. Dan apa hadiah dari Allah ketika kita mengucapkan itu? Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapat ampunan dan rahmat. Itu hadiahnya. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi hadiah dari Allah itu. Jadi nanti ke depan, kalau nanti di akhir Ramadan nanti kita mendapatkan ujian yang saya sudah sampaikan tadi, dan kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, insya Allah selain mendapatkan pahala puasa dengan pengampunan dan rahmat Allah, kita juga dikategorikan jadi orang-orang yang sabar. Dan keutamaan yang paling utama bagi orang sabar itu Allah jelaskan di ayat sebelumnya. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadi sabar itu selain ujian juga Allah tentukan sebagai penolong. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, ista'inu, mintalah pertolongan Allah bis-sabri was-shalah. Bahkan Allah sebut duluan dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Kita bersama pejabat saja sudah bangga, jalan bersama bupati sudah bangga. Bagaimana kalau kehidupan kita hari-hari? Innallaha ma'as-sabirin. Allah sudah menegaskan, aku bersama dengan orang-orang sabar. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.